Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Uloi Jalung Kajan, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah pembimbing kita menurut Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6. Dan terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Abadi tanah yang Maha Esa, yang tak terakhir terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami.
Jadikanlah kami hati tahir ekal, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku memohon kepadamu. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakan kami kami, ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7 yang menyatakan, Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Membuatku berteduh, ku rindu
Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 dan yang kedua, firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Hati Rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita berikan kesempatan dan puji-pujian. Persoalan yang sedang terjadi
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, jemaat dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan menurut Ulangan pasal 9 ayat pertama dan sampai yang ketiga dengan tema bersama Tuhan ada damai sejahtera. 40 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup untuk suatu tugas bagi generasi-generasi pada saat itu. Apalagi yang ditunjukkan umat Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir yang cukup melelahkan, karena perjalanan itu menyita waktu mereka kurang lebih 40 tahun. Jadi generasi keluarnya umat Israel dari Mesir akan menyelesaikan waktu mereka di dalam perjalanan dan berakhir di perjalanan itu. Generasi baru
yang masih balita keluar dari Mesir, yang mengikuti orang tua, dan anak yang lahir di dalam perjalanan, yang tidak melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah perjalanan itu. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Musa mengulangi banyak hukum yang harus umat itu ketahui, sehingga dikatakan bahwa kuasa Tuhan terjadi di dalam perjalanan mereka. Musa juga mengulangi bagaimana Tuhan menuntun bangsa ini di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Laut Teberau pun dibelah menjadi dua bagian untuk jalan bagi umat Israel menyeberangi Laut Teberau itu. Namun saatnya mereka juga akan menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi generasi-generasi yang baru itu akan memahami tentang tuntunan Tuhan ketika Musa mengulangi apa yang Tuhan sudah perbuat dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, secara khusus Musa mengingatkan umat Israel tentang bahaya penyembahan berhala. Ini penting untuk mereka ketahui bahwa tidak lama lagi mereka akan menetap di negeri yang didudukinya yang mereka akan duduki, dan negeri yang penuh dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewi, bahkan Baal atau dewi kesuburan. Semua itu disebut berhala. Tuhan tidak menghendaki mereka untuk melakukan itu, dan Tuhan menghendaki mereka untuk menyembah kepada Tuhan. Karena itu bahaya penyembahan berhala itu dan bahaya ketidaktaatan mereka terhadap tuntunan Tuhan, Israel akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain dan akan diperbudak karena tidak ada lagi yang menolong mereka. Harapan Musa agar umat tetap setia untuk menyembah kepada Allah saja, seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita pada hari ini, bahwa orang Israel diperingatkan supaya Israel jangan membanggakan diri dan sombong dan melihat semua itu adalah usaha dan perjuangan sendiri, tanpa melihat bahwa Tuhan melakukan semua itu dan Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu jangan bangga akan jasamu, bahwa engkau sangat penting bagi perjalanan bangsa ini. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kita hanya alat Tuhan yang harus siap pakai. Masalahnya adalah bagaimana menyeberangi Sungai Yordan dan menghadapi orang enak. Itu harus dipikirkan dengan matang. Karena Tuhan katakan kepada Musa bahwa bangsa ini akan menyeberang. Sungai Yordan bukan kecil.
Dan sungai Yordan itu cukup dalam dan arusnya pun cukup keras. Nah, bagaimana mereka bisa menyeberang dengan semua yang mereka miliki? Inilah yang menjadi pertanyaan. Dan mereka tidak paham di ayat yang ketiga dari pembacaan kita, bahwa firman Tuhan yang mengatakan, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Firman Tuhan di ayat yang ketiga ini memberikan kekuatan kepada bangsa ini. Musa menyampaikan itu agar mereka kuat bahwa Tuhan tetap ada. Bagaimana Tuhan melakukan sungai Yordan itu urusan Tuhan dan bukan urusan orang Israel atau umat Israel pada saat itu. Karena itulah Yosua mengajak mereka untuk tetap setia mendengar dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau Allah berjalan di depan mereka bagaikan laksana api, apa yang akan terjadi? Apakah mereka masih takut kepada orang enak? Karena orang enak ini disebut dengan orang yang kuat, orang yang tak ditakuti. Tetapi ada Tuhan. Itulah harapan dan iman mereka. Ada Tuhan yang berjalan di depan bangsa ini untuk menyerahkan tanah Kanaan ke dalam tangan umat Israel. Siapakah yang mampu melawan Tuhan jikalau Tuhan bertindak? Karena itu Musa mengatakan jangan takut. Pernyataan Tuhan akan menuntun umat ini. Dan kita sudah lihat bukti kesetiaan Tuhan untuk menuntun bangsa itu keluar dari Mesir. Tuhan itu setia dan tetap pada janjinya. Tuhan akan menepatinya. Janji yang diberikan kepada nenek moyang Israel. Janji yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang harus kita yakini, apabila Allah beserta kita, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena Tuhan mampu menghalau semua penghalang-penghalang dan membawa kemenangan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu, tetaplah setia dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita telah memasuki bulan Agustus, minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan melihat bahwa pelaksana harian Majelis Jemaat periode 20 hingga periode 2022 akan memulai melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Firman Tuhan, lakukan apa yang kita lakukan. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan baik dan benar. Selebihnya, biar Tuhan akan melakukan itu. Apa yang Tuhan kehendaki dan dipandang baik dalam kita menjalani tugas kita 2,5 tahun ke depan.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, mereka adalah alat yang tidak ada bedanya dengan umat-umat yang lain. Mereka juga butuh spirit dari umat atau dari jemaat, dan butuh dukungan agar mereka melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Karena siapapun dia, pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Untuk itu Tuhan akan melengkapi kekurangan kita, dan Tuhan akan memandang baik bagi mereka yang mengasihi Dia dan setia melakukan tugas panggilan ini untuk membawa damai sejahtera kepada jemaat damai sejahtera. Amin. Pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat, kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini ya Tuhan, walaupun masih banyak jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya Tuhan juga akan melengkapi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan turut serta dalam gumul dan juang mereka, sehingga mereka selalu datang dan menyembah Tuhan dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa,
Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara. Dunia ini diwarnai dengan pandemik COVID-19 yang senantiasa menakutkan bagi kami dan masing-masing kami. Kami percaya bahwa melalui pemerintahan dan bangsa, Tuhan akan memampukan mereka untuk melakukan tugas mereka, untuk membawa damai sejahtera bagi rakyatnya dan bagi umat manusia di dunia ini. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Secara khusus GPIB, Majelis Sinode, BPMUPAL, dan jemaat-jemaat yang tersebar di tengah wilayah Indonesia ini, dari pusat hingga sampai ke daerah, secara khusus untuk damai sejahtera Cilengsi Tuhan. Berkati presbiternya, pelaksana harian Majelis Jemaat, BPPJ, unit misioner dan panitia, serta tim kerja dan karyawan kantor. Tuhan memberkati dan memampukan kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami adalah alat-Mu ya Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan masing-masing dalam tugas kami. Kami mau berdoa bagi kepengurusan IPPT dan MB Damai Sejahtera di tingkat kabupaten ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang senantiasa bersama dengan pengurusan IPPT dan MB ini, dan berikan kekuatan kepada mereka agar kami dalam waktu yang secepatnya boleh memperoleh IPPT dan MB itu karena pertolongan Tuhan. Di atasnya kami akan lakukan tugas kami untuk membangun. Rencana pembelian lahan di sebelah gereja Tuhan memberkati agar kami mampu memperolehnya karena pertolongan dari Tuhan. Demikian kami mau berdoa bagi korban pandemi COVID-19. Mereka yang sakit, yang isolasi di rumah, Tuhan memberkati mereka. Demikian para tim medis yang senantiasa berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka kepada korban pandemi ini. Mampukan semua tim medis ya Tuhan untuk melakukan tugas mereka, dan biarlah mereka selalu membawa sukacita kepada mereka dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Warga jemaat kami yang berulang tahun, baik yang ulang tahun kelahiran dan perkawinan di minggu 2 sampai dengan 8 Agustus 2020 ini, Tuhan pasti akan memberkati sukacita mereka, karena Engkaulah yang telah menambahkan usia kelahiran dan perkawinan untuk menyempurnakan sukacita dan damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa. Warga jemaat yang sakit, Tuhan juga memberkati adik Edo Manuel, Saudari Kristi N. Supit, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Joy Jeungur Walu, Opung Aritonang, Ibu Mincela Tuperisa, Ibu Nuriati Tawang, Ibu Magdalena M., Ibu Isnawati Simbolon, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Suitela, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasti Agus Sumantri, Ibu Hutecong, Bapak Vince M.R. Tambun, Ibu Maria Pati Pelohi, Ibu Ali Soplantila, Adik Samuel
Tri Prasetyo, Ibu Pendeta Aprilina Leopasa, Saudara Setia Daru, Bapak Martinus Derek Patikawa, Bapak Aston Malengke, Ibu Yekti Handayani Yonatan, Ibu Wati Norwe, Bapak Allen H.A. Usu. Ya Tuhan, banyak mereka yang ingin dan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka terbaring karena sakit, ya Bapa. Tapi Engkaulah Tuhan yang senantiasa menghalau segala sakit di tengah-tengah kami. Inilah mereka yang membutuhkan kuasa Tuhan saat ini untuk mengangkat sakit mereka, agar mereka berangsur-angsur memperoleh kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi, demikian kami mau berdoa bagi warga jemaat yang masih ada di rumah dalam segala kesibukan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka sehari-hari, agar di lain hari dan tentu kami akan bersama-sama di tempat dan bersekutu beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga tim Inforkom yang melaksanakan kegiatan rekaman ini untuk dan demi jemaat-Mu damai sejahtera. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Inilah doa harapan dan syukur kami. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di sorga.
bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa walaupun ibadah hari Minggu di gereja telah dimulai kembali dalam tatanan baru, namun selama masa pandemi COVID-19 ini, ibadah hari Minggu tetap dapat diikuti secara online setiap minggunya melalui rekaman video via YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi, yang linknya akan di-share via WhatsApp ke jemaat setiap hari Sabtu sore atau malam. Yang kedua, ibadah keluarga dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom meeting akan dibagikan kepada Majelis Jemaat di setiap hari Selasa melalui koordinator sektor masing-masing. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah online via Zoom meeting, agar dapat melaksanakan ibadah melalui tata ibadah yang akan di-share oleh tim Infarkom. Yang ketiga, telah tersedia ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online melalui channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi, yang linknya akan di-share via WA ke masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PA dapat mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online pada hari ini dan setiap minggunya. Yang keempat, ibadah hari Minggu Pelayanan Taruna dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom meeting akan dibagikan oleh kakak layan Taruna di masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PT dapat mengikuti IHMPT secara online setiap minggunya. Yang kelima, katekisasi reguler akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 2 Agustus 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan materi sejarah katekisasi dalam pendidikan agama Kristen dengan pembina pendeta Uloy Jalun Kajang. Mohon kehadiran seluruh anak katekisasi tepat pada waktunya. Yang ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Dalam minggu ini, 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2020, semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari baca dalam Warta Jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Demikian Warta Jemaat untuk minggu ini.
Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya, dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.